Rentetan kasus pedofilia yang meletup belakangan di sekujur negeri menegaskan pemahaman betapa predator anak bergentayangan. Kaum pedofil mengintai bocah-bocah, bahkan di tempat yang seharusnya menjamin rasa aman bagi anak, sekolah. Seperti terungkap pada 13 Mei lalu, korbannya seorang bocah lelaki 3,5 tahun, murid kelas kelompok bermain di sebuah sekolah swasta di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Si bocah jadi korban pelecehan seksual. Gilanya, si pelaku tak lain gurunya sendiri. Ia seorang perempuan berinisial H, guru ekstrakurikuler menari. Berdasarkan hasil visum dari rumah sakit, sang bocah luka di bagian anus. Ulah bejat ibu guru yang biasa dipanggilnya Miss. Sang anak disergap trauma. Ia emong sekolah lagi. Pengusutan kemudian memastikan kekerasan seksual sudah dialami si balita dari 6 bulan sebelumnya. Guru wali kelasnya, perempuan. Itu berapa kali kesempatan, Bu? Banyak, anaknya bilang banyak. Dan dia bilang setiap gurunya setelah melakukan, anaknya bilang sakit, Miss. Seperti itu, jadi anak saya mengingau setiap malam, jangan, takut, sakit. Bu, itu sudah dikonfirmasi ke guru yang bersangkutan? Ya, dari sekolah dia bilang bahwa tidak ada kesempatan anak berdua dengan guru. Padahal saya sudah telepon ke sekolah dan saya ada rekaman teleponnya bahwa menyatakan guru itu mengajar ekskul hari itu dan dia bilang bahwa di kelas itu muridnya banyak. Padahal hari itu saya di rekaman telepon pun ada yang ekskul itu hanya anak saya dengan anak yang satu lagi itu belum bisa bicara karena baru di bawah dari 3 tahun yang satu. Kasus sebelumnya juga tak kalah bikin gemetar dan miris. Peristiwanya meletup di Sekolah Internasional Nan Mahal, JIS, di bilangan Terogong, Jakarta Selatan. Tersangka pelakunya 6 petugas kebersihan. Di antaranya adalah seorang lelaki bernama Zainal. Kelainan seks yang diidap Zainal ternyata lantaran ia juga pernah jadi korban pelecehan seksual saat masih berumur belasan tahun. Zainal disodomi. Pelakunya William James Fahey, seorang lelaki Amerika Serikat yang pernah menjadi guru di JIS. Kasus ini membetot perhatian orang ramai, tersebab Mr. Fahey ternyata adalah buronan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI). Kasusnya sama, pelecehan seksual terhadap anak muridnya di 9 negara tempat ia pernah ditugasi mengajar. Kepingan teka-tekinya jadi utuh. Namun kemudian ceritanya jadi lain. Begitu meruap warta, si lelaki berkelakuan bejat itu tewas dengan 2 luka tusukan di kamar hotel di Luverne, Minnesota. FBI menyebut Fahey bunuh diri lantaran malu perbuatannya terbongkar. Monster pedofilia menebar teror. Cerita model begini sejatinya bukanlah episode pertama di negeri ini. Sebelumnya sudah berderet kasus serupa. Bahkan boleh jadi lebih seram. 17 tahun silam, nama Robot Gedek menggetarkan bagai geledek. Dia pelaku sodomi terhadap bocah-bocah. Semula, Robot Gedek bukanlah siapa-siapa. Ia tak lebih hanya seorang manusia bernama Siswanto yang terpinggirkan, terdampar di Jakarta yang cadas. Nama Robot Gedek lantas sontak jadi pusat warta saat aksinya menyodomi dan membunuh 6 anak belasan tahun terbongkar. Hakim mengganjarnya dengan hukuman mati. Namun, di tahun 2007, sebelum waktu eksekusi datang, Robot Gedek alias Siswanto meninggal dunia. Satu catatan cerita lagi, seorang Baikuni alias Babeh. Babeh, lelaki lembut kebapaan, ternyata berhati keji. Babeh menyodomi 14 bocah. Tak cuma sampai di situ, ada di antaranya yang dihabisi, bahkan dimutilasi. Tahun 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman mati untuk Babeh. Pun kemudian Mahkamah Agung menguatkannya lewat putusan kasasi. Ihwal Babeh menjadi sosok monster pedofilia berdarah dingin juga berangkat dari pola yang sama. Baikuni kecil hidup menggelandang di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Anak jalanan. Sampai suatu hari petaka itu datang.
ia disodomi paksa oleh seorang preman. Menelisik pada banyak kasus yang terkuak, para pelaku kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan adalah orang yang terbilang dekat dengan korban. Atau juga mereka adalah korban dari monster-monster pedofilia sebelumnya. Nah, teori dendam sebenarnya tidak bisa dipergunakan. Yang bisa dipergunakan adalah teori kecanduannya. Ketika mereka pernah mengalami di masa lalu kemudian mereka ingin melakukan lagi di masa dewasa, dan ini dipicu kembali oleh kemudahan teknologi yang membiarkan mereka terus-menerus menstimulasi gitu ya dirinya untuk semakin kecanduan. Akhirnya sekarang terjadilah banyak kasus-kasus orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dorongan-dorongannya, dan kemudian ketika kesadaran hukumnya juga rendah, mereka melakukan pelanggaran hukum dalam hal ini. Nah, bukan perkara mudah untuk memutus mata rantai pedofilia ketika dikepung situasi instrumen hukum yang masih belum tegak, pun lingkungan keluarga yang lemah menjaga. Bahwa salah satu faktor keberulangan dan juga terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, di samping variabel-variabel yang lain, salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum. Jadi ketentuan hukumnya adalah maksimal 15 tahun. Sungguh pun demikian, penegakan hukumnya dan juga proses-proses pembuktiannya relatif berbelit, termasuk juga penjatuhan hukumannya juga jarang sekali yang menerapkan ketentuan maksimal itu. Bagi korban-korbannya, kejahatan seksual pedofilia akibatnya tak terkira. Pedofilia adalah petaka. Apalagi pedofilia tak bisa disembuhkan. sampai saat ini belum ada. Dari sisi dunia manapun belum ada penyembuhannya, tetapi ada pencegahannya. Bahwa pedofilia bisa tetap menjadi pedofil dan tidak naik kelas menjadi pelaku kekerasan seksual apabila satu, ada intervensi terhadap pelaku ya. Di sini korban aja tidak teratasi, apalagi pelakunya belum ada intervensi terhadap pelaku. Harus ada intervensi. Kedua, dia harus bisa menjaga diri untuk tidak melihat materi-materi. Jadi para pelaku kekerasan seksual ini harus dijaga untuk tidak melihat internet, tidak membiasakan diri untuk menghibur dan menyenangkan dirinya dengan foto-foto. Instrumen hukum yang tegas berwibawa boleh menjadi harapan untuk kasus pedofilia tak lagi terulang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengambil prakarsa mendorong amandemen pasal 20 KUHP tentang pencabulan diubah jadi pasal kejahatan seksual dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Pasal yang sekarang cuma mengancam 9-15 tahun bui. Wacana lainnya adalah mengebiri si pelaku pedofil dengan suntik kimia anti-androgen. Demi kaum pedofil jera dan ngeri. KPAI sudah langsung melakukan inisiasi untuk melakukan revisi Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satunya adalah penguatan dan juga pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak itu. Dan esensinya sebenarnya adalah memberikan penghukuman yang seberat-beratnya agar muncul efek jera. Termasuk juga di samping saksi hukum, hukuman badan, juga perlu ada sanksi sosial. FBI dan Interpol melansir data betapa Indonesia termasuk negara dengan kasus pedofilia tertinggi di Asia. Separuh dari 3.000 kasus kekerasan terhadap anak adalah kasus seksual. Data dari Komnas Anak juga mengirim sinyal sama gawatnya. Negara dalam keadaan darurat perlindungan anak. Pedofilia bergentayangan di sekitar. Jaga anak-anak kita.